Sementara Kang San tengah menghadapi ambang kematian di satu sisi ruangan, di sudut lainnya, sang tangker kedua, Kim Chon-sik juga tengah berada dalam rahang mematikan monster serigala. Kematian sudah di depan mata. Taring tajam monster itu mencengkeram lehernya, membuatnya mengerang kesakitan. Di saat-saat terakhirnya itu, pikiran Kim melayang ke masa lalunya. Ia bertanya-tanya, di mana letak kesalahannya hingga hidupnya berakhir seperti ini? Tahun ini ia akan menginjak usia 30 tahun. Namun tak ada satupun kenangan indah yang bisa ia banggakan. Sama seperti kisah klise yang menyedihkan di film-film, Kim tumbuh dalam lingkungan yang keras. Penderitaan itu berlanjut saat ayahnya meninggal mendadak dalam sebuah kecelakaan, menyisakan sang nenek sebagai satu-satunya sosok yang merawat dan membesarkannya. Kim tumbuh menjadi pemuda pekerja keras biasa, menghabiskan hari-harinya di proyek konstruksi. Namun, titik balik kehidupannya yang paling berat terjadi ketika nenek kesayangannya tiba-tiba ambruk karena penyakit langka. Dokter memvonis bahwa biaya pengobatannya akan menelan biaya setidaknya 300 juta won. Bagi pria biasa seperti Kim, itu adalah angka yang mustahil. Menyadari ia tidak memiliki keahlian apapun, bahkan hasil tes bakatnya di usia 20 tahun menyatakan ia tak punya potensi, Kim akhirnya mengambil jalan pintas yang putus asa. Tergiur oleh iming-iming bahwa seorang hunter bisa menghasilkan miliaran won, ia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. 6 bulan yang lalu, demi menyelamatkan nyawa sang nenek, ia resmi menjadi seorang hunter kelas bawah. Kini, di tengah reruntuhan fasilitas bawah tanah itu, rasa sesal menyelimuti Kim. Ia merutuki kebodohannya karena tergiur tawaran bayaran ganda dari sang penyihir yang ternyata seorang pengecut. Mengharapkan bantuan dari siapapun di ruangan itu kini hanyalah angan-angan kosong. Saat serigala buas itu bersiap memberikan gigitan terakhirnya, Kim memejamkan mata. Dalam hati, ia menangis, menyadari bahwa tanpa dirinya, nyawa neneknya juga tak akan terselamatkan. Ia sebenarnya juga ingin berlari dari neraka ini. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba saja, gigitan di lehernya mengendur. Monster serigala itu menghentikan serangannya, melepaskan cengkeramannya, dan membiarkan tubuh Kim terjerembab ke lantai. Kim terengah-engah, matanya terbelalak kebingungan sekaligus terkejut menyadari ia masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa saat yang lalu, di sudut ruangan tempat Kang San berada, peristiwa luar biasa baru saja dimulai. Kang San masih berdiri membeku, menatap tak percaya pada cakar raksasa berlumuran cairan merah yang baru saja menembus dadanya secara fatal. Di hadapannya, Dewi misterius berambut putih itu justru tersenyum tenang menatap luka mematikan tersebut. Dengan jari telunjuknya yang lentik, sang Dewi menunjuk tepat ke arah wajah Kang San. "Kamu adalah seorang blood demon di kehidupan masa lalumu," ucap sang Dewi dengan nada memastikan. Kang San yang menahan rasa sakit luar biasa mencoba memprotes. "Tunggu." Namun sang Dewi mengabaikannya. Ia dengan santai menyentuhkan ujung jarinya pada ujung cakar bercairan merah yang menembus dada Kang San. "Itulah sebabnya kehidupanmu saat ini sangat berat," lanjutnya pelan. Seketika itu juga, keajaiban magis yang dahsyat terjadi. Begitu jari sang Dewi bersentuhan dengan cakar monster, kilatan cahaya biru kehijauan meledak. Lengan raksasa serigala yang menembus tubuh Kang San langsung hancur berkeping-keping, terurai menjadi serpihan cahaya bercahaya di udara. Monster buas itu melolong mundur, kesakitan. Pendaran energi ajaib itu ternyata cukup kuat untuk membuat serigala lain yang sedang menggigit Kim Chon-sik melepaskan mangsanya. Keajaiban tidak berhenti di situ. Kang San meraba dadanya dengan tangan gemetar. Luka menganga yang seharusnya merenggut nyawanya, menghilang. Tubuhnya kembali menyatu tanpa bekas, disembuhkan sepenuhnya oleh kekuatan sang Dewi. Dengan napas yang masih memburu dan kebingungan yang memuncak, Kang San menatap wanita di depannya. "Aku, apa katamu tentang aku di kehidupan masa laluku?" tanyanya meminta ketegasan. Sang Dewi menatapnya dengan senyuman yang menyiratkan takdir besar yang akan datang. Menggema di benak Kang San, bayangan sosok petarung legendaris beraura menakutkan yang diselimuti kilat petir muncul mengiringi jawaban sang Dewi. "Seorang blood demon." Mendengar ucapan sang Dewi berambut putih, Kang San mengernyitkan dahi. "Apa?
Blood Demon? Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan? Gumamnya tak percaya. Sang Dewi hanya tersenyum santai. Sambil merentangkan kedua tangannya, ia menjelaskan bahwa Kang San bebas untuk percaya atau tidak. Namun satu hal yang pasti, selama ia tidak menyelesaikan karma dari kehidupan masa lalunya, ia tidak akan pernah bisa benar-benar hidup bahagia. Sebaliknya, jika Kang San bersedia menebus karma buruk tersebut melalui berbagai ujian yang keras, karma itu akan perlahan-lahan terhapus. Sang Dewi juga menjanjikan bahwa hadiah yang setimpal akan diberikan tergantung pada tingkat kesulitan ujian yang ia hadapi. Jika ia berhasil melewati semua penderitaan ini, ia dijanjikan bisa menjalani kehidupan yang ia dambakan. Tanpa membuang waktu, Sang Dewi dengan senyum antusias mengumumkan ujian pertamanya. Sebuah jendela sistem hologram tiba-tiba muncul di hadapan Kang San, menampilkan misi. Temani hunter peringkat F, Kim Chon-sik, dan melarikan dirilah dari dunia lain ini dengan selamat. Kang San melirik ke arah rekannya, Kim Chon-sik, yang kini kembali terancam dan berada di bawah bayang-bayang monster serigala. Dengan panik dan frustrasi, Kang San memprotes taktik gila ini. Berhenti bicara omong kosong. 2 orang tangker barang sepertiku tidak akan sanggup melakukannya. Aku saja baru saja nyaris mati. Menanggapi protes itu, Sang Dewi tidak menyangkal. Ia justru memunculkan sebuah pendaran cahaya biru dari tangannya dan berkata dengan nada menggoda. Ini adalah hadiah untuk quest ini. Terdesak oleh keadaan dan teriakan ketakutan Kim Chon-sik yang nyaris dihancurkan oleh monster, Kang San membulatkan tekad. Ia menggenggam pedangnya erat-erat dan memaksakan diri berlari menerjang ke arah kedua monster serigala buas tersebut demi menyelamatkan rekannya. Melihat pergerakan Kang San, kedua monster serigala itu segera mengalihkan mangsa mereka. Salah satu dari mereka langsung melompat beringas untuk menghancurkan Kang San. Dalam sepersekian detik sebelum benturan, Kang San mengaktifkan sebuah item atau kemampuan, sihir ketajaman, sharpness magic. Seketika, bilah pedangnya berpendar memancarkan aura magis berwarna biru, mengamplifikasi tingkat ketajaman senjatanya secara drastis. Monster serigala itu mengayunkan tongkat kayunya yang besar dengan kekuatan penuh dari atas. Kang San dengan sigap mengangkat perisainya untuk menahan serangan mematikan tersebut. Benturan keras terjadi. Kang San sempat terseret mundur karena beratnya hantaman, namun ia menolak untuk goyah. Memanfaatkan momentum tebasan lawan yang tertahan, Kang San mendorong perisainya dengan paksa, menangkis senjata monster itu ke samping hingga keseimbangan sang monster hancur dan dadanya terbuka lebar tak terlindungi. Tanpa ragu sedetik pun, Kang San melangkah maju dan menusukkan pedangnya yang bersinar biru langsung ke dada monster tersebut. Matilah! Teriak Kang San sekuat tenaga sambil mendorong bilah pedangnya lebih dalam merobek jantung sang monster. Cairan merah menyembur deras. Monster itu melolong kesakitan yang memekakan telinga sebelum akhirnya ambruk ke tanah dan tewas. Kang San berdiri terengah-engah. Tubuhnya berlumuran cairan merah musuhnya. Satu tumbang. Batinnya lega. Mencoba mengatur napasnya. Namun, rasa lega itu adalah sebuah kesalahan fatal di medan pertempuran. Secara tiba-tiba, monster serigala kedua menerkam dari titik butanya dan langsung menggigit lengan kiri Kang San dengan taringnya yang tajam. Kang San meringis kesakitan. Kepanikannya seketika memuncak saat ia menyadari posisinya saat ini. Tangannya kosong. Pedangnya masih menancap dalam di dada monster pertama yang tergeletak di tanah sana. Kini, Kang San benar-benar terjebak tanpa senjata pelindung dalam rahang monster yang siap mengoyaknya. Melanjutkan ketegangan di medan pertarungan. Di tengah rasa sakit akibat gigitan monster serigala di lengannya, sebuah peringatan tak kasat mata menggema di benak Kang San. Ujian dan penderitaan akan selalu diatur pada tingkat di mana kamu harus mempertaruhkan nyawamu. Ingatlah itu selalu. Menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah jika ingin bertahan hidup, Kang San mengumpat kesal. Sialan! Rutuknya. Dengan tangan kanannya yang masih bebas, ia bergerak cepat mencabut sebuah pisau belati berburu yang terselip di balik sabuknya. Matanya menatap tajam penuh amarah ke arah monster yang sedang menggigitnya. Ayo kita selesaikan ini, teriaknya. Dengan sisa tenaga yang menggelegak, Kang San mengayunkan perisainya dan menghantam rahang sang monster dengan keras,
memaksanya melepaskan gigitan. Sedetik kemudian, tanpa memberi ampun, Kang San menghujamkan belati tersebut berkali-kali tepat ke leher dan rahang sang monster. Cairan merah muncrat membasahi wajah dan zirah Kang San. Ia terus menusuk dengan beringas hingga rontaan monster itu berhenti sepenuhnya. Kang San tersungkur di atas bangkai serigala itu, terengah-engah hebat dengan dada yang naik turun, mencoba meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Namun, pertarungan belum benar-benar usai. Dari kejauhan, ia melihat Kim Chon-sik masih tak berdaya, nyaris dieksekusi oleh monster serigala lainnya. Mengingat syarat misinya adalah menyelamatkan hunter peringkat F tersebut, Kang San memaksa tubuhnya yang sudah babak belur untuk kembali bergerak. Ia menjatuhkan belatinya ke lantai batu. Pandangannya beralih ke arah pedangnya yang terlepas dan masih menancap di mayat monster pertama. Memusatkan konsentrasinya, tangan Kang San memancarkan pendaran sihir berwarna biru. Keajaiban pun terjadi. Pedang itu merespons panggilannya, tercabut dari tubuh monster, dan melesat terbang kembali ke dalam genggamannya. Tanpa membuang waktu sekejap pun, Kang San memutar tubuhnya dan melemparkan pedang tersebut dengan kekuatan penuh ke arah monster yang mengancam Kim. Bilah pedang yang diselimuti aura magis biru itu melesat bagai kilat membelah udara, lalu menancap dengan telak menembus kepala monster serigala tersebut. Monster itu tewas ketika tepat di atas tubuh Kim Chon-sik yang gemetar ketakutan, memastikan keselamatan sang tanker. Melihat ancaman terakhir telah musnah, ketegangan luar biasa yang sejak tadi menopang tubuh Kang San perlahan memudar. Otot-ototnya kehilangan tenaga. Dengan langkah yang gontai dan pandangan yang mulai sayu, ia akhirnya ambruk, jatuh telentang menghantam lantai reruntuhan. Saat ia terbaring tak berdaya menatap langit-langit dengan napas putus-putus, sebuah layar sistem hologram berwarna kebiruan muncul di depan matanya, membawa pesan kemenangan yang melegakan. Kamu telah melewati ujian dan penderitaan pertama. Layar tersebut kemudian berganti, menjanjikan titik terang dari segala rasa sakit yang baru saja ia lalui. Hadiah yang dijanjikan akan diberikan.